Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa yang budiman, kembali kita akan melanjutkan diskusi kita dalam program acara Fikih Keluarga bersama narasumber kita Al-Ustadz Aris Munanda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengupas tema tentang pacaran. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Aris untuk menyampaikan tema ini. Silakan Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang di antara cara atau di antara bentuk mencari jodoh, mencari pasangan hidup yang terlarang. Yang ini satu hal yang telah kita ketahui bersama, apa itu bentuknya dan apa namanya. Itulah yang biasa disebut dengan pacaran. Dan pacaran tidaklah diragukan adalah satu cara yang haram, satu cara yang dilarang oleh syariat berkaitan dengan masalah mencari jodoh. Karena di dalamnya kita jumpai berbagai macam pelanggaran syariat. Di antara pelanggaran syariat yang kita jumpai dalam kegiatan banyak muda dan mudi yang disebut dengan pacaran, di antaranya adalah yang pertama, di sana terdapat berdua-duaan, bersepi-sepi antara lelaki dan perempuan yang bukan apa-apanya, dan ini adalah satu hal yang terlarang dan di antara jalan menuju zina. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma asyaitanu, atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang laki-laki itu berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali ketiganya adalah setan. Maka jika setan hadir di antara mereka berdua, maka tentu bisa ditebak apa yang dilakukan setan, mengompor-ngompori dan memanas-manasi keduanya untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Demikian juga dalam acara pacaran ini akan kita jumpai pelanggaran syariat dalam bentuk bersentuhan, pegang-pegangan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat dengan ikatan apapun. Maka boleh jadi dalam bentuk yang paling sederhana, jabat tangan, atau kemudian boleh jadi memegang hal-hal yang lain yang lebih buruk dan lebih berbahaya lagi. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ayu ta'ana bi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min ayamusa imra'atan la tahillu lahu. Sungguh jika kalian menyentuh, jika salah satu kalian menyentuh, atau sungguh jika kepala salah satu kalian ditusuk dengan jarum dari besi, maka artinya tentu kepalanya akan berdarah-darah. Yang ini tidak mau dan tidak bukan orang yang semacam ini tentu harus dilarikan ke UGD, ke rumah sakit, karena kepalanya tertusuk jarum dari besi, bukan jarum dari plastik. Nah, tentu satu keadaan yang sangat berbahaya. Maka sungguh jika kepala salah satu kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu jauh lebih baik daripada menyentuh tubuh seorang perempuan yang tidak halal dia sentuh. Kenapa tidak halal dia sentuh? Karena bukan istrinya. Demikian juga karena bukan mahramnya. Dan tidak boleh tidak dalam acara yang namanya pacaran pasti terdapat di sana sentuhan. Terdapat di sana pegang-pegangan, pegang-pegangan tangan atau yang lainnya. Maka tidaklah diragukan tentang haramnya hal ini. Demikian juga
sebagaimana kita ketahui bersama, ketika ada dua pemuda dan ada satu pasang pemuda dan pemudi terjumus dalam maksiat pacaran, maka tentu akan rusaklah kondisi hati mereka berdua. Setiap saat membayangkan si dia, makan membayangkan di dia, maka di ruang makan ada si dia, di kamar mandi ada si dia, di tempat tidur ada si dia, dan seterusnya. Dan maka ini adalah di antara bentuk zina hati, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal qalbu yashtahi wa yatamanna. Dan zina hati adalah menginginkan dan berangan-angan. Dan ini satu hal yang pasti ada dan dijumpai pada orang yang melakukan perbuatan pacaran. Demikian pula dalam pacaran kita jumpai sebagian orang yang berpacaran itu sangat kelewatan dalam melanggar syariat. Di antara mereka boleh jadi ada yang namanya bahkan sudah buka-bukaan seluruh pakaiannya, cuma tinggal terjadi hubungan seksual sesungguhnya. Ada yang disebut dengan petting, atau bahkan lebih parah daripada hal tersebut. Ini dilakukan oleh banyak orang yang berpacaran. Oleh karena itu, maka jika kita timbang hal-hal ini, maka tidaklah diragukan seorang muslim yang mengenal dalil dari Quran dan Sunnah, yang masih memiliki fitrah yang sehat, tentu akan menyadari dan memahami bahasanya ini adalah satu hal yang terlarang. Pemirsa yang berbahagia, di antara cara yang bisa kita ketahui untuk mengetahui hukum suatu permasalahan adalah dengan melihat dampaknya. Ini satu kaidah penting dalam hukum Islam. Di antara metodologi yang bisa kita terapkan dan kita gunakan untuk mengidentifikasi hukum satu permasalahan adalah dengan meninjau dan melihat dampak dari perbuatan tersebut. Jika satu perbuatan itu dampaknya adalah dampak keburukan, dampaknya adalah kejahatan, maka tidaklah diragukan seorang yang berakal sehat untuk memahami dan mengerti kalau perbuatan ini hukumnya haram. Dan jika kita lihat apa dampak dari pacaran, maka kita akan lihat beberapa dampaknya. Yang pertama adalah terjadinya zina. Dan ini satu hampir yang bisa kita katakan satu hal yang ghalib, satu hal yang sangat dominan. Kalau orang itu terjumus dalam pacaran, apalagi kemudian sudah berlama-lama bertahun-tahun, maka bisa dipastikan terjadinya zina sesungguhnya itu satu hal yang sangat peluang besarnya untuk terjadi. Ada peluang besar hal tersebut terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan zina dan melakukan hal-hal yang mengantarkan kepada zina. Yang ini disebut dengan mendekati zina. Maka yang terlarang dalam zina bukan hanya zinanya itu sendiri. Namun yang terlarang dalam zina adalah berbagai jalan yang secara kemungkinan besar ghaliban urfan, secara dominannya itu akan mengantarkan kepada zina, maka ini juga satu hal yang terlarang. Kemudian di antara dampak terjadi dampak dari pacaran setelah terjadi zina, maka boleh jadi terjadi kehamilan. Setelah itu terjadilah aborsi. Maka terdapat satu kejahatan yang sangat besar dalam syariat, yaitu aborsi anak. Maka setelah boleh jadi aborsi ini terjadi setelah boleh jadi di awal-awal kehamilan, atau terjadi
boleh jadi sudah sekian bulan karena pacarnya atau si laki-laki tidak mau bertanggung jawab, akhirnya dia menggugurkan kandungannya atau bahkan itu permintaan pihak laki-laki. Dan ini adalah sebuah kejahatan yang lain. Kemudian yang ketiga, di antara dampak pacaran yang bisa kita saksikan di sekeliling kita, terjadinya pembunuhan. Seringkali kita jumpai seorang perempuan dihabisi oleh pacarnya sendiri gara-gara dia menuntut untuk dinikahi. Gara-gara dia menuntut untuk agar laki-laki tersebut bertanggung jawab. Laki-lakinya tidak mau menikahinya, boleh jadi karena dia sudah punya istri atau karena faktor-faktor yang lain, akhirnya pihak perempuan dihabisi. Dan ini adalah satu hal yang banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak diberitakan di berbagai media massa. Kasus pembunuhan gara-gara berawal dari pacaran. Maka ini adalah dampak-dampak buruk yang bisa kita saksikan dikarenakan pacaran. Oleh karena itu orang yang masih berakal sehat, masih lurus fitrahnya, tentu akan sepakat. Haramnya perbuatan hal ini dengan menimbang minimal dengan cukup melihat dampaknya. Belum lagi kita jika kita timbang berdasarkan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan pacaran yang tadi kita telah sampaikan di awal materi. Demikian kurang lebih yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Jazakumullah khairan. Dan demikianlah pemirsa yang budiman, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari apa yang beliau sampaikan, terutama terkait dengan dampak buruk pacaran dari mulai perbuatan zina sampai terjadinya pembunuhan. Namun untuk kemudian melengkapi acara kita kali ini, Ustaz, kita akan sambung dengan beberapa diskusi. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi tanya jawab bagi yang lain terkait dengan masalah pacaran. Sebagian orang ketika melakukan pacaran itu alasan terbesarnya adalah untuk menyelami karakter pasangannya, gitu, Ustaz. Sehingga yang mereka pahami untuk bisa menuju ke situ adalah dengan pacaran. Mungkin kira-kira sampai sebatas mana Islam itu mengizinkan cara yang benar untuk menyelami karakter pasangannya, Ustaz? Oke, mohon dijelaskan. Pacaran dengan alasan menyelami karakter. Maka ini pertama komentar yang bisa kita atau tanggapan yang bisa kita berikan, benarkah dengan pacaran orang itu tahu karakter pasangannya? Jawabannya tidak. Karena ketika orang itu pacaran, di sana banyak setan yang mengelilingi mereka berdua, dan setan kemudian melakukan tazyin, membuat indah sesuatu yang jelek, maka boleh jadi laki-laki tersebut tampangnya buruk, maka itu pun nampaknya ganteng. Boleh jadi ceweknya ini itu juga tidak cantik-cantik amat, non gara-gara pacaran kelihatan demikian cantik. Demikian pula berbagai karakter dari si laki-laki ataupun si perempuan. Sebenarnya perempuan ini aslinya ya tidak menarik karena demikian bodohnya. Karena demikian sebenarnya satu hal yang sangat tidak menarik. Namun setan hadir kemudian membuat nampak indah. Maka yang jelek ini pun nampak dan menarik. Demikian juga sebaliknya, laki-lakinya ini sebenarnya pemalas, karakter aslinya, namun dilihat oleh ceweknya ini satu yang cakep, bagus dan semacam itu. Maka anggapan bahwasannya dengan pacaran orang itu bisa menyelami karakter pasangannya adalah anggapan yang dusta. Seringkali terjadi ketika pacaran sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Banyak orang ketika pacaran seperti Romeo dan Juliet, setelah kemudian setelah menikah,
maka seperti anjing dengan kucing, maka seperti Tommy and Jerry. Itu banyak terjadi. Kenapa? Karena barulah disadari jeleknya karakter pelakunya setelah pernikahan. Berarti selama pacaran sama sekali mereka tidaklah mengerti dan memahami karakter sesungguhnya dari orang tersebut. Oleh karena itu kita tidak akan bisa menyelami karakter seseorang dengan baik kecuali kita dalam kondisi netral. Kita tidak dalam kondisi sedang kasmaran jatuh cinta dengan orang tersebut. Maka kalau sudah kasmaran, sudah jatuh cinta, sudah kena virus merah jambu dengan stadium 4, maka semuanya akan nampak indah. Tidak ada yang nampak buruk dan jelek. Oleh karena itu menyelami karakter seseorang itu akan bisa dilakukan dengan baik ketika kita dalam kondisi netral. Yang ini ketika kita ingin menikah maka kita cari informasi tentang orang tersebut. Boleh jadi dengan walinya, boleh jadi dengan kakaknya, atau boleh jadi dengan tetangganya, boleh jadi dengan kawannya, dengan cara-cara yang tentu dibenarkan. Kalau itu pakai mak comblang, pakai penghubung, maka jika penghubungnya kenal, ngerti betul orang tersebut, maka kita bisa tanyakan lewat penghubung, atau demikian juga kita minta kepada ketika kita ingin data pribadi orang tersebut, kita minta supaya dia bercerita terus terang tentang dirinya. Ini bisa jadi bahan meskipun nanti bisa ditambahkan dengan info penunjang yang lainnya. Ya, atau berarti kalau misalnya diungkapkan dengan kalimat yang lain, salah satu cara menyelami karakter tidak diperbolehkan melakukan komunikasi langsung. Seperti itu, Ustaz. Komunikasi langsung laki-laki dengan perempuan pada dasarnya diperbolehkan jika sekedar kebutuhan. Maka namun jika tidak ada kebutuhan cuma dengan alasan untuk menyelami karakter, tentu ini bukan tergolong kebutuhan yang bisa dibenarkan. Ya, terima kasih, Ustaz. Kemudian ada hal lain yang dilakukan oleh sebagian orang. Ada yang kemudian punya kebiasaan SMS atau chatting dengan lawan jenis dan alasannya adalah untuk mengenali calon pasangannya. Kemudian bahkan terlalu jauh, kadang sampai manggil Umi atau Abi. Nah, semacam ini apakah sudah bisa digolongkan termasuk pacaran? Ya, maka bisa kita katakan ada yang namanya pacaran terselubung. Pacaran berkedok. Boleh jadi kedoknya kedok dakwah, kedok saya bina kemudian saya bini, atau kedok-kedok yang lain. Maka berkaitan dengan masalah chatting, kemudian atau bentuk-bentuk yang lain saat yang dilakukan oleh sebagian orang, maka ini kembali kepada hukum komunikasi di antara lawan jenis. Yang tadi telah kita sampaikan, komunikasi di antara lawan jenis itu diperbolehkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan real. Maka jika memang ada kebutuhan real untuk melakukan komunikasi sebagaimana para sahabiyah minta fatwa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini kebutuhan real untuk terjadi komunikasi antar lawan jenis. Kemudian jika itu komunikasinya komunikasi dengan suara, komunikasi menggunakan audio, telepon atau semacam itu, maka syarat yang lain adalah hendaknya suara seorang perempuan ketika komunikasi dengan lawan jenis adalah suara yang datar. Suara yang biasa, tidak dilembut-lembutkan, tidak dihalus-haluskan, tidak dibuat meliuk-liuk, apalagi mendesah-desah basah. Nah, tentu ini terlarang keras karena ini satu hal yang sangat berbahaya di antara jalan untuk timbulnya keinginan-keinginan yang buruk.
Kemudian yang ketiga, sebenarnya ini sudah masuk dalam syarat yang pertama, namun kita khususkan untuk menegaskan tidak ada guyonan di antara keduanya. Tidak ada ketawa-ketawa, tidak ada ketiwi-ketiwi, tidak ada berkelakar, guyon-guyon. Maka kalau ada guyonan, ada kelakaran, maka ini sudah kelewat batas. Ini sudah melampaui, melanggar batasan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Ya, sebenarnya poin yang ketiga ini bagian dari poin yang pertama, karena kalau udah ada ketawa-ketawa, ada berkelakar, maka itu jelas tidak ada kebutuhan komunikasi di antara keduanya. Namun kita sendirikan dalam rangka untuk menggarisbawahi betapa banyaknya hal ini terjadi. Ya, boleh jadi ketawa-ketawa tersebut, ketawa dalam komunikasi dengan suara, komunikasi langsung atau lewat telepon, atau berkelakar tersebut kelakaran lewat chatting, lewat YM-an, boleh jadi ada hahaha, hihihi, atau gambar senyum, gambar apa. Nah, maka ini sudah ada kelakar, sudah ada guyonan, dan ini adalah satu hal yang pelanggaran terhadap batasan komunikasi yang diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan. Menarik sekali pemirsa apa yang boleh sampaikan. Kemudian tadi Ustadz Aris menyampaikan bahwasanya termasuk di antara dampak buruk pacaran adalah timbulnya zina hati, karena yang namanya seseorang ketika sedang dilanda kasmaran akan senantiasa membayangkan pasangannya. Namun misalnya ada satu kejadian Ustadz, ada seorang yang sudah mencintai orang lain, lawan jenis begitu. Hanya saja dia belum cukup dari sisi materi atau dari sisi kondisi untuk segera menikah. Namun kalau tidak segera disampaikan cintanya kepada si calon ini yang dia harapkan, nanti dikhawatirkan lari kepada yang lain. Nah, kira-kira apa solusi yang bisa diberikan untuk orang ini? Dan berapa lama kira-kira toleransi batas waktu seorang ketika ingin menikahi orang lain, dari mulai perkenalan sampai dilakukan akad nikah? Berkaitan dengan masalah toleransi waktu yang memungkinkan, toleransi yang diperkenankan antara sejak orang itu mulai berkenalan sampai kemudian menikah, maka tidak ada patokan yang baku. Maka tidak ada patokan baku berapa bulan atau berapa minggu. Akan tetapi kita katakan semakin singkat, semakin cepat itu lebih baik. Karena jika ditunda-tunda, maka nanti akan semakin banyak pelanggaran-pelanggaran syariat. Dengan boleh jadi setan datang dengan alasan komunikasi untuk persiapan akad nikah, komunikasi dalam rangka persiapan walimah, atau yang lain, maka semula berangkat dari satu kebutuhan komunikasi yang memang dibutuhkan, namun lama-lama kemudian setan mengajak kepada komunikasi-komunikasi yang tidak dibutuhkan dan tidak diperlukan. Sehingga kita tidak bisa patok secara pasti sekian bulan. Maka nanti kemudian melihat keadaan, demikian juga sebenarnya melihat seberapa mampu kemampuan mereka berdua ini untuk menahan diri, untuk menghindari komunikasi. Maka ini boleh jadi satu yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian ketika seorang itu sudah jatuh cinta, sudah terkena virus merah jambu, namun dia merasa dirinya itu belum mampu untuk serius menanggapi hal ini dengan menuju jenjang yang halal, dengan menempuh jalan yang halal, maka kewajiban dia untuk bersabar, kewajiban dia berjihad melawan dirinya, dan untuk memupus berbagai macam angan-angan dan keinginan dan bayangan-bayangan yang ada dalam dirinya. Dan supaya mudah untuk pupus, maka kita perlu tahu sebab timbulnya kasmaran. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad, timbulnya jatuh cinta, kasmaran itu karena dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor melihat sisi-sisi positif dan indah dari pasangan.
Orang yang menilai bahasanya pasangannya adalah orang yang buruk dari secara fisik, perilaku, kemudian kemampuan intelektual dan sebagainya, maka dia tidak akan minat dan tidak akan terbetik pada dirinya untuk berkeinginan yang macam-macam dengan orang tadi. Maka jika orang itu melihat sisi jelek, yang dia lihat hanyalah sisi jelek dari seseorang, maka dia tidak akan punya rasa suka dengan orang tersebut. Kemudian yang kedua, faktor kedua yang menyebabkan munculnya cinta dan tidak hilangnya perasaan cinta adalah selama di hati tersebut masih merasa adanya peluang dan harapan untuk bisa bersatu dengan dirinya. Ketika hati itu sama sekali sudah pupus, dia katakan pada dirinya, tidak mungkin, mustahil aku bersanding dengan dia, aku menjadi jodohnya. Jika itu benar-benar putus asa itu telah hilang dari putus asa, putus harapan untuk bersatu dengannya itu ada dalam diri seseorang, maka hilang rasa cinta dan rasa suka. Oleh karena itu, maka kita sarankan kepada orang yang terjangkiti penyakit merendam rindu, penyakit jatuh cinta, kita sarankan untuk kemudian mengobati dirinya dengan menghilangkan salah satu dari dua sebab munculnya cinta atau bahkan dua-duanya. Lihatlah sisi-sisi jelek dari orang tersebut, tonjolkan itu dalam benak dan dalam pikiran. Oh, dia ini pemalas, dia ini irungnya pesek, keribu, aduh nggak menarik, kendaraannya butut, cuma kemudian Vespa jelek, atau semacam itu. Maka dengan adanya perasaan semacam itu, maka dia akan pupuslah rasa cintanya. Atau dia katakan pada dirinya, dia katakan dalam hatinya, kalau bersatu dengan orang ini satu hal yang tidak mungkin terjadi. Boleh jadi karena faktor orang tua atau faktor-faktor yang lain. Menarik sekali pemirsa apa yang beliau sampaikan, namun mengingat waktu dan keterbatasan kesempatan yang diberikan, kita tidak bisa melanjutkan tema kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita bersama, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Arif. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.